kekurangan sekali ya, sampai mau berenang aja jalan kaki nyari duit recehan gitu istilahnya. Di dalam nangis saat itu, di dalam nangis kecilku gitu, di dalam nangis aku masih kecil, aku tuh kayak ngejerit gitu Andra. Suatu saat Allah kasih kesempatan aku punya rezeki, aku harus berbagi, aku harus peduli, karena rasanya seperti ini. Jadi semua masalahku kecil, karena aku punya Allah yang begitu besar. Jadi kunci dari kesuksesan perjalanan hidup itu sebetulnya prasangka yang baik terhadap Allah di atas rata-rata. Oke teman-teman, akhirnya aku kali ini bisa ketemu Teh Feby langsung di Bandung. Yes, Bandung, betul. Pertemuan perdana ya. Mudah-mudahan dari sharing kita kali ini bisa bermakna, bisa membawa manfaat, arti dan guna untuk sahabat semuanya dimanapun berada. Masya Allah, yes. Feby kok bisa bahagia kayak gitu terus gitu ya. Iya. Aku pengen mulai dari ini dulu deh, dari masa kecilnya Teh Feby gitu ya. Gimana sekolahnya. Aku pengen dimulai dari situ dulu. Cerita dong ke teman-teman. Oke, aku lahir di Jakarta 1977 di depan Menteng, Jakarta Selatan, daerah-daerah Menteng sana lah, Jaksel, anak Jaksel. Nah, pada masa itu mama papaku masih harmonis, tapi pada saat aku masuk di TK dan kakakku boy ke kelas 3, kelas 4 lah, aku menjelang SD kelas 1, mama papaku divorce, cerai saat itu. Nah, ada satu fase di mana sepertinya cerita serunya dimulai dari situ, Ndra. Dimana papa mama tuh bilang, Feby mau ikut mama atau mau ikut papa gitu. Mau ikut mama atau mau ikut papa. Sebagai anak yang mencintai mama papa, bingung untuk milih gimana ya, mau ikut mama kangen papa, ntar mau ikut papa kangen mama. Tapi akhirnya berjalan, Boyke juga sama ditanya seperti itu. Sampai akhirnya, jadi kita tuh dua bersaudara, Feby Suryanata sama Boyke Suryanata, kakakku. Kita tuh sampai kayak mutusin gak mau sekolah gitu setahun, gara-gara kayak demo gitu, karena keluarga. Akhirnya Boyke tinggal di Om yang waktu itu melahirkan pemahaman tentang kecintaan dia tentang Harley Davidson. Aku juga waktu itu nggak tinggal juga di mama waktu itu, sempet akhirnya aku juga tinggal di nenek di Purwakarta sama Boyke. Masa itu tuh bener-bener apa ya, masa-masa kecil yang kayaknya nggak semua anak ngelewatin itu tuh. Masa yang memang harus bisa membawa diri, harus bisa, nggak bisa manja-manjaan sama papa, karena saat itu papa udah nikah lagi juga. Terus nggak lama kemudian, beberapa tahun setelah itu mama juga nikah lagi. Jadi masa-masa dimana masih kecil pengen dirasakan penuh orang tua utuh tuh nggak ada. Aku rasa mungkin cerita endapan emosi itu berawal dari situ tuh. Nah, dalam kebingungan ketakutan, aku sempat merasakan, aku Boyke nggak salah, merasakan nggak sekolah selama setahun karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan. Sampai nggak sekolah setahun? Sampai pernah aku nggak sekolah setahun. Terus situasi yang aku juga pernah merasakan ketika misalnya anak-anak lain mau berenang gitu, terus aku nggak punya uang, Ndra. Dan aku tuh waktu itu bayar berenang itu sekitar 500 perak tahun 80-an lah. Aku tuh yang Feby kecil tuh jalan gitu kan, jalan dengan harapan kali aja nemu duit. Ya Allah. Kali aja nemu duit 500 atau berapa gitu. Sampai proses perjalanan akhirnya lama nggak tinggal sama mama, aku akhirnya ikut papa, terus aku punya stepmom. Aku pernah mengalami satu fase di mana I have ibu tiri gitu istilahnya, yang banyak warna banget lah saat itu. Aku pindah ke Bandung waktu itu. Tinggal di Bandung, mengalami satu situasi di mana anak-anak lain tuh orang tuanya utuh, sementara aku harus masak di dapur, nemenin nenek. Tapi anak-anak lain tuh bisa pergi ke mana main, aku nggak boleh main, aku cuci piring. Ngalamin tuh tekanan-tekanan batin yang, ya Allah, bahagia ya jadi mereka, bahagia ya jadi mereka, bahagia ya jadi mereka. Sementara aku nggak diperlakukan seperti itu gitu, situasi yang lalu tuh. Tapi semua berjalan sampai pada akhirnya aku kuliah di Bandung. Boyke juga kuliah di Bandung. Boyke duluan lulus, lalu Boyke berangkat ke Amerika.
Nah, Boyke berangkat ke Amerika, aku kuliahlah di Unicom, ngambil komputer akuntansi di Pati Ukur. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra, ujungnya. Tapi kisah kecilku kurang lebih kayak gitulah. Oke. Nggak semua anak-anak melewati kepahitan perjalanan seperti itu. Oke, aku bisa merasakan gitu ya, karena kurang lebihnya masa laluku juga seperti itu gitu ya. Jadi kelas 3 itu bapak sudah nggak ada gitu ya. Waduh, pokoknya Oke. pokoknya nggak enak lah ya. Oke. Tapi yang aku pengen konfirmasi ke Teh Feby, di saat kemudian ayah dan ibunya divorce gitu ya, terus kemudian sampai berhenti sekolah 1 tahun gitu, ada nggak sih semacam kayak, wah ini nggak bisa, kondisiku begini terus, nanti aku harus mengubah nasib gitu. Sesuatu yang diinginkan di masa depan tuh seberapa kuat gitu, Teh? Ya, kalau masa kecil waktu itu nggak kepikir gitu, Ndra. Karena belum sampai kepada pendewasaan seperti itu. Tapi trigger terbesar tuh pada saat aku kuliah. Nah, pada saat kuliah kan aku tinggal di tempat nenek, tapi step grandma gitu. Nah, di masa tinggal di nenek di Bandung waktu itu kan harus pandai-pandai membawa diri lah, ya cuci piring, ya masak, yang ngurusin keponakan baru lahir, baru bisa kuliah gitu. Satu hal yang aku merasa gini, pada saat waktu itu sempat ada beberapa saat lama di Jakarta, aku tuh tinggal di satu kota di Jakarta yang daerah itu tuh daerah sabu-sabu, daerah Putau, daerah-daerah yang memang situasinya itu membuat pemuda kalau ada di sana udah pasti make, Ndra, udah pasti DO, udah pasti overdosis gitu istilahnya. Nah, di kala saat seperti itu akhirnya aku memutuskan, Feby mau tinggal di Jakarta tetap atau mau tinggal di Bandung? Aku memutuskan tinggal di Bandung saat itu karena yang tadi Hendra bilang itu, kalau seandainya aku tetap berada di dalam lingkungan seperti ini, pasti nasibku nggak akan jauh tuh dari lingkaran itu gitu. Nggak akan jauh dari lingkaran itu. Tapi kalau seandainya aku mau merubah nasib, aku harus pindah ke tempat baru. Makanya waktu itu pindah ke Bandung. Nah, satu sisi yang aku pikirkan gini, waktu aku di Jakarta itu kan free sex udah luar biasa banget, Ra. Jadi dari SMP tuh free sex tuh udah biasa. Tapi beruntungnya papaku memberikan nilai-nilai yang kayaknya nggak semua ayah menyampaikan itu. Papaku bilang gini, Feby, kamu perempuan, kamu jaga diri kamu, untuk hal yang satu itu, kamu harus kasih hanya untuk suami kamu. Karena itu sesuatu yang mahal untuk diberikan gitu. Jadi waktu itu walaupun aku tinggal di Jakarta, itu terjaga gitu. Nah, tapi aku mikir, tapi kalau di dalam lingkungan kayak gini gimana bisa dapetin yang baik? Akhirnya aku memutuskan pindah ke Bandung. Nah, di Bandung itulah mulai ada cerita tentang, oh, ada sesuatu hal yang lain ya daripada hanya hidup, ya filsafat itu, Ndra. Jadi kampusku di Unicom, jalan di Pati Ukur, kebetulan guru filsafat aku tuh rumahnya di Pati Ukur 90. Jadi antara kampus sama tempat sekolah filsafat aku itu jaraknya cuma sekitar 100 meter gitu. Tapi memang ketertarikan masalah agama itu udah berlangsung lama sih sebenarnya. Udah ada ketertarikan dari dulu gitu. Karena di situ aku udah mulai berdoa, ya Allah, rasanya seperti ini ya kalau mama papa pisah, kalau nggak punya uang gitu istilahnya, kalau banyak keterbatasan. Terus harus gimana merubah hidup? Aku cuma tahu satu-satunya cara untuk merubah kan kita harus dekat sama Allah. Karena dia yang punya segalanya untuk merubah gitu. Oh, aku simpel waktu itu. Aku jadi remaja masjid aja deh. Jadi waktu itu aktif di remaja masjid di Bandung. Apa-apa ikut kegiatan-kegiatan masjid. Tapi yang mereformasi cara berpikir dan lain-lain itu semuanya dari sekolah filsafat di Pati Ukur sih, yang 16 tahun itu, Ndra. 1996 sampai 2012, sampai guru filsafatku meninggal saat itu. Terus, jadi filsafat itu sebagai pintu pembuka untuk Teh Feby mempelajari
sesuatu yang mungkin terkadang kita dari kecil udah dikasih dogma-dogma yang terkadang tidak rasional gitu. Akhirnya mulai dari situ mulai berani, oke, belajar ini, belajar itu gitu. Kan banyak yang dipelajari ya. Iya, banyak. Nah, saat itu juga sebenarnya untuk kata filsafat beberapa keluarga kan juga agak-agak karena gambaran kebanyakan umum kalau yang belajar filsafat itu kan rata-rata yang umurnya udah 60, 70, yang udah tua lah gitu, Ndra. Iya. Ini kan saat itu aku umur 18 tahun, Ndra. Baru semester 1 gitu loh. Baru lulus, baru semester 1, tapi jadi gini loh, Ndra. Ada sesuatu di luar kuasa kita yang aku rasakan ya, yang menarik untuk aku melakukan itu gitu loh. Jadi papaku, kakakku, mamahku itu sebenarnya bingung sama aku. Bingungnya apa? Kamu kan perempuan, ngapain sih dalam-dalam pelajarin agama gitu? Terus kakakku bilang Boyke, nanti Boyke juga bisa komen deh. Dia nggak suka sebenarnya, nggak suka maksudnya, ih ngapain sih Feb dalam-dalam belajarin filsafat? Mau dikatakan suka nggak suka? Honestly saat itu aku nggak punya kuasa untuk nggak melakukan belajar gitu loh, Ndra. Jadi kayak ada sesuatu yang bener-bener narik aku nyemplung di situ. Yang aku rasakan kayak gitu. Selain kemudian semangat untuk senantiasa mempelajari hal-hal yang baru di dalam kehidupannya Teh Feby gitu ya. Kegiatan atau hal-hal positif apa yang dilakukan Teh Feby ketika remaja itu yang kemudian itu tidak dilakukan oleh banyak orang gitu. Artinya apa ya, kalau dalam bahasa pesantren tuh kamu punya amalan khusus apa gitu ya. Nah, itu sebagai tabunganmu untuk masa depan kayak gitu, apa yang bisa di-share ke teman-teman gitu. Iya, Ndra. Jadi kan tadi cerita flashback kan aku kekurangan sekali ya. Sampai mau berenang aja jalan kaki nyari duit recehan gitu istilahnya. Di dalam nangis saat itu, di dalam nangis kecilku gitu, di dalam nangis aku masih kecil, aku tuh kayak ngejerit gitu loh, Ndra. Suatu saat Allah kasih kesempatan aku punya rezeki, aku harus berbagi. Aku harus peduli karena rasanya seperih ini. Aku nggak bisa curhat loh sama mamaku nggak ada. Aku nggak bisa curhat sama papa, aku nggak tinggal sama papa. Jadi pada saat guru bilang mau berenang ini, aku nggak bisa cerita harus minta uang ke siapa gitu. Sampai jalan, nah di dalam jalan diem tuh aku bilang, suatu saat Allah kasih aku kesempatan, aku harus banyak berbagi menolong, Itu terus. Jadi lucunya aku gini loh, Ndra. Ketika pada saat waktu SMP ataupun kuliah semester 1 kan banyak banget ya kayak diperlakukan berbeda. Yang lain misalnya makan ayam, aku makan tempe misal gitu ya. Atau yang lain jalan-jalan ke Bali, aku nggak diajak sama Boyke. Yang lain seneng-seneng jalan, aku nggak diajak. Lucunya seorang Feby kecil itu selalu begini, ini rasanya sakit, aku nggak boleh lakukan itu sama orang lain. Ini rasanya sakit. Kalau ada anak kecil yang dalam posisi aku harus membahagiakan, aku harus menggembirakan, aku harus memberikan lebih. Itu yang aku lakukan pada saat mulai kuliah gitu. Mulai kuliah kan udah mulai bisa ada bisnis ini itulah gitu kan, teman butuh apa, mulai punya uang sendiri. Di situ aku memulainya dari sedekah ke masjid karena deket rumah kan, dan aku mulai dari dulu memang mulai sering ke anak yatim, panti jompo, terutama anak-anak yatim yang lahir tanpa diinginkan. Jadi suka beliin pampersnya, suka beliin susunya. Bahkan Kang Aswan ya, tadi waktu kita makan siang gitu, aduh waktu Mas bawa mobil, berhenti, ini ada orang dikasih, jalan lagi dikit, berhenti lagi ada orang dikasih, selalu diajak kegiatan gitu terus sama Teh Feby. Tapi Kang Aswan cerita juga loh, wah dulu tuh ngeri waktu masalah Harley itu 24 jam ya. Terus belum lagi gendong si Adam kalau nggak salah ya. Rara, Adam masih di perut. Terus kemudian pernah nginep tidur di kantor. Benar. Masuk masa paling sulitnya di Feby ya. Yes, itu perjalanan hidup
paling low-nya aku. Gimana nggak low, aku lagi hamil 7 bulan, aku bawa Rara, anak kecil, aku nggak ada pasangan dan harus ngeganti 1,3 M. Kakakku jauh, Boyke, papaku udah meninggal, nggak ada siapapun kecuali Allah. Karena aku punya Allah, jadi aku bilang aku punya Allah yang besar, jadi semua masalahku kecil. Karena aku punya Allah yang begitu besar. Jadi kunci dari kesuksesan perjalanan hidup itu sebetulnya prasangka yang baik terhadap Allah di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Yes, Itu kuncinya ya. must be di atas rata-rata. Itu aja, pegang aja itu terus. Ingat-ingat ya teman-teman Ya. ya. Kasih underline ya. Prasangka yang baik kepada Allah di atas Di atas rata-rata. Banyak tadi yang tanya, Mas channelnya kehack dan lain sebagainya. Iya, aku konfirmasi sekalian ya, di depan orang yang istimewa juga, TVB gitu ya. Jadi channelnya kita itu kena hack teman-teman tanggal 14 Januari kemarin. Itu tidak hanya channel Ngaji Roso gitu. Jadi ada 14 channel yang aku bangun mulai di 2016 itu semuanya ludes gitu ya. Tapi no problem gitu ya. Kabut akan segera berlalu, sinar mentari akan kembali bersinar menerangi bumi gitu ya. Jadi banyak pelajaran yang sangat luar biasa yang aku dapatkan, dan mau balik nggak balik aku tetap bahagia, aku tetap fight gitu ya. Jadi santai aja. Karena nggak enak, berharap balik itu juga nggak enak juga gitu ya. Betul, betul. Makanya- Mending dilepasin. Ya. Lepasin aja, Ndra. Serahkan kepada semesta yang maha tahu jalannya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, tadi TVB sempat menyinggung tentang Allah dan lain sebagainya gitu ya, Teh ya. Ya. Tidak sedikit teman-teman kita itu yang bingung gitu ya, mencari jembatan untuk terhubung dengan Tuhan atau kecerdasan yang tanpa batas gitu, atau apapun lah ya. Apapun nama itu disebut ya. Aku pengen ada brainstorming gitu ya tentang hal ini gitu supaya teman-teman mudah gitu. Ya. Tapi sebelum TVB jelasin, ini karena banyak pertanyaan, Boleh. jadi teman-teman sementara atau mungkin langsung subscribe aja di channel Ngaji Roso eksklusif gitu. Jadi nanti akan banyak channel yang bermunculan, jangan kaget. Ada Ngaji Roso eksklusif, Ngaji Roso Reborn, ada Ngaji Roso official, ngajiroso.com ya. Nah, Masya Allah. aman. Dan ikutin juga channel Abundant Revolution-nya TVB. Ya, ada 2 channel, Abundant Revolution TVB sama TVB Abundant Revolution. Di situ akan banyak konten-konten yang top nanti ya.